اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufiknya, inayahnya, maka alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir dan duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga mendengarkan sabda suci dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang malam hari ini kita membaca hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terangkum di dalam Kitabul Jami', dan kita masih berada di kitab yang pertama yang menjelaskan tentang adab, dan kita akan juga mengakhiri hadis yang pertama karena pada pertemuan yang sebelumnya belum sempat kita habiskan, yaitu tentang hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, hakul muslim alal muslim sittun, dan yang terakhir adalah wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada seorang muslim yang wafat, dia muslim, maka iringilah jenazahnya. Iringilah jenazahnya. Alhamdulillah, pengiringan jenazah sampai ke kuburan di negeri kita termasuk banyak kaum muslimin yang antusias melakukannya. Tapi ada hal-hal yang juga mereka tidak perhatikan, seperti mengganggu jalan raya. Kemudian sebagian besar dari kaum muslimin belum tahu tentang adab dan tata cara masuk ke dalam tanah perkuburan. Kemudian juga banyak yang belum tahu tentang hal-hal ketika mengiringi jenazah, yang hakikatnya sebetulnya mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah sampai ke kuburnya yang terakhir adalah perkara yang mudah, perkara yang sesungguhnya tidak perlu diberikan tambahan dan hal-hal yang menyulitkan. Dan justru ketika seorang mengusung jenazah, itu menjadi peringatan baginya dan juga termasuk bagi mereka yang mengantarkannya. Kalau hari itu mereka mengantarkan jenazah, bukan mustahil selanjutnya mereka juga yang akan menjadi jenazah dan diantar ke perkuburannya. Oleh karena itu seharusnya hening diam. Dan di antara petunjuk dan sunnah Nabi tidak berisik seperti yang terjadi di negeri kita. Berisik subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Cepat-cepat seperti orang tidak kenal batasan-batasan. Jalan raya juga mereka buat macet dan seterusnya. Harusnya ini tertib, tenang, khusyuk, mengingat kematian dan seterusnya. Dan juga ada hukum-hukum khusus untuk wanita yang tidak perlu mengiringi jenazah sampai ke perkuburan. Kemudian sampai di perkuburan disunnahkan untuk membaca salam, mengucapkan salam kepada
ahlul kubur atau ahlul diyar. Kemudian tidak boleh menginjak-injak kubur-kubur yang ada di areal perkuburan, apalagi buat duduk dan pacaran. Ini tidak benar. Belum lagi ada sunnah yang mahjuro, yang ditinggalkan dan enggak diketahui, yaitu masuk ke areal kubur dengan kita melepaskan alas kaki kita, sendal kah, sepatu kita yang kita ambil, kita tenteng atau kita letakkan ke tempat yang aman. Masih banyak yang belum diketahui oleh saudara-saudara kita. Walhal saudara kita di dalam mengiringi jenazah atau mengubur atau mengantarkan ke tanah perkuburan antusias, berbondong-bondong, bahkan sampai nyewa metro mini nggak keangkut. Karena bagi mereka hiburan itu bukan untuk ibadah, hiburan. Beda halnya dengan di negara-negara lain. Kalau kita lihat di Timur Tengah misalkannya, di Mekah, di Madinah, dan di Arab Saudi pada umumnya, justru mereka menjadikan ibrah, pelajaran ketika ada yang meninggal dan dikuburkan. Itu merupakan hak Muslim selama dia Muslim, dengan syarat dia Muslim. Kalau dia kafir tidak. Jangankan kita mengantarkan ke perkuburannya, kita mendoakan saja dilarang, tidak boleh, karena dia telah kafir. Selama hak ini ada pada diri seseorang Muslim, maka hak-hak ini melekat pada dirinya, dan kita tidak boleh mengurangi hak mereka. Dan kalau mengurangi merupakan sebuah kezaliman. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang kedua, masih dalam bab yang sama, yaitu bab yang menjelaskan tentang adab dan akhlak. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh sahabiyun jalil Abu Hurairah. Yang kemarin namanya siapa? Nama asli Abu Hurairah siapa? Ya, makin ditanya makin lupa. Siapa namanya? Nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Catat. Abdurrahman bin Sakhr. Nanti lupa lagi. Nama asli dari sahabat Nabi yang dikenal Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Memang biasa dikenal dengan nama kunyahnya Abu Hurairah. Nama aslinya tidak dikenal, tetapi ini merupakan ilmu. Maka saya kasih tahu saja. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr. Hadis pertama diriwayatkan oleh sahabiyun jalil Abu Hurairah, dan hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bisa di-download sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Al-Akh Abdul Jabbar. Dengan download di Play Store Kitabul Jami'. Kitabul Jami' keluar dia nanti itu. Sekarang kan punya handphone. Daripada downloadnya yang lain-lain dangdutan, download kitab-kitab ulama, download kitab-kitab hadis. Ada Kitabul Jami gratis. Handphone, yang punya handphone keluarin. Download, namanya Kitabul Jami, ada Arabnya, ada Indonesianya. Bawa pengajian itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum muttafaqun alaih. Terjemahan sekaligus penjelasan dari hadis yang mulia ini. Hadis yang mulia ini juga diriwayatkan oleh
sahabat yang mulia Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi yang bersahabat dengan Nabi tidak begitu lama, tetapi banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis yang mulia ini. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzur dalam bahasa Arab bisa kita terjemahkan lihatlah. Unzur gitu kan orang Arab. Atau juga unzur bisa kita artikan perhatikan. Contoh dalam ayat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah kalian perhatikan. Maka kalau boleh kita terjemahkan, artinya adalah perhatikan dengan baik-baik. Dan lihatlah oleh kalian semuanya. Apa itu yang harus dilihat dan harus diperhatikan? Man huwa asfala minkum. Kalau man itu berarti menyangkut orang, manusia. Asfala minkum, kalau di jalanan ada aspal kan? Dari bahasa Arab itu aspal. Aspal itu artinya apaan? Yang di bawah. Aspal artinya yang di bawah. Bawah itu dari bahasa Arab aspal. Jalanan kan? Di aspal kan? Nah, itu dari bahasa aspal artinya yang di bawah. Lihat dan perhatikan dengan seksama oleh kalian orang-orang yang kondisinya, ya ekonominya, kemudian ya kesehatannya, iya kedudukan pangkatnya, ya status sosialnya yang di bawah kalian. Yang di bawah kalian. Ya, wala tanzuru, sebaliknya jangan kalian melihat, memperhatikan ila man huwa fauqakum, kepada orang-orang yang status sosialnya, ekonominya, kedudukan pangkatnya, dan hal-hal yang berbau duniawianya yang ada di atas kalian kelasnya. Yang ada di atas kalian kelasnya. Jangan. Jadi kalau kita mau lihat, mau kita perhatikan, ya itu orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Seperti orang kita ini kadang-kadang ya banyak selalu bilang masih mending, alhamdulillah masih mending bisa naik motor, ya kan, nggak punya mobil naik motor daripada orang lain jalan kaki. Kata yang punya sepeda masih mending, alhamdulillah saya punya sepeda nggak jalan kaki. Semuanya masih mending semua. Lihatnya itu yang ada pada kita dan dibandingkan dengan orang yang kurang beruntung daripada kita. Kurang beruntung. Alhamdulillah ya, kita pedagang kecil masih di gang, di jalan raya, sudah dihantam COVID-19 ya, masih bisa bertahan. Tuh lihat, miliarder di Amerika, di Eropa semuanya, bukan hanya gulung tikar, nyungsep. Alhamdulillah, saya hanya jualan misalkan ya tahu bulat, risol pakai bumbu kacang,
Ya kan, bisa bertahan. Soto Betawi bisa bertahan. Yang kaya-kaya itu, yang restoran Prancis itu gulung tikar. Gulung tikar, alhamdulillah. Ini yang dimaksud. Alhamdulillah, meskipun saya pegawai kecil, saya bisa bertahan. Lihat yang sudah jadi pejabat, bukan cuma dipecat tapi masuk penjara. Maksudnya di situ. Ya. Tapi jangan sampai kita melihat ke yang atas, yang lebih dari kita. Lebih kaya, lebih memiliki kedudukan, pangkat, dan kekuasaan. Kalau kita nggak akan ada pernah habis dan nggak pernah bersyukurnya. Oleh karena itu Nabi memberikan alasan. Ya, fahuwa ajdar. Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena hal itu adalah lebih patut dan kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kita enggak merasa ya menyia-nyiakan nikmat dari Allah, meskipun dinilai bentuk fisik dan nilainya sedikit oleh manusia yang lainnya. Tapi ketika kita membandingkan dengan mereka-mereka yang kurang beruntung dari kita, maka masih lebih baik kita. Masih bersyukur, lebih bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya meskipun orang kecil, gaji sedikit, kerja serabutan misalkan kan, ya kan, kemudian rumah masih nyewa, tapi alhamdulillah badan sehat, semua makan masih enak nikmat. Noh, orang kaya di sana rumahnya aja banyak, nempatin kamar nggak bisa ditempatin, yang ada kamar rumah sakit yang dia tempatin. Kamar rumah sendiri yang mewah, yang banyak rumahnya, banyak apartemennya, nggak pernah dia tempatin karena dia terbaring sakit. Alhamdulillah, yang masih tinggal di bantaran kali, di pinggir-pinggir rel kereta api, masih bisa makan enak, tidur nyenyak. Orang kaya raya masih banyak yang nggak bisa tidur kecuali minum pil tidur. Alhamdulillah, masih bisa makan pakai semur jengkol. Iya kan? Orang kaya makan semuanya dipantang. Iya. Lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya kalau melihat yang orang yang di bawah kita. Tapi kalau kita melihatnya kepada orang yang di atas kita, maka kita akan mengecilkan nikmat yang Allah berikan. Enggak ada cukupnya. Kadang-kadang bilang, kok hidup begini banget, kerja jadi pegawai negeri dari tahun sekian sampai sekian golongannya begini aja, ya kan? Jabatan begini-begini aja. Orang-orang yang baru masuk udah jabatannya tinggi dan seterusnya. Nanti akan meremehkan, nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Maksud tujuannya itu. Maksud tujuan kita memperhatikan ya dalam hal status sosial, harta, ya dan seterusnya itu kepada orang yang di bawah kita yang kurang beruntung. Jangan kita bandingkan dengan orang yang lebih dari kita, yang kaya raya, yang punya kedudukan pangkat, ya yang kuat dan seterusnya. Jangan. Kalau mau bandingkan dengan yang lebih tinggi dari kita, bandingkanlah dengan ibadahnya.
bandingkanlah dengan ilmunya, dan seterusnya. Oh Masya Allah, si Fulan itu ibadahnya luar biasa. Ya, saya harus mencontoh dia, atau kalau perlu bisa mengalahkan dirinya. Nah, kalau dalam hal ibadah, baru kita berkaca, melihatnya, membandingkannya kepada orang yang lebih utama dari kita. Lebih utama dari kita, lebih taat, lebih saleh, lebih takwa, lebih alim dalam masalah din. Dalam masalah taat, ibadah kepada Allah, bandingkannya dengan mereka-mereka yang utama tadi, ahlul fadl. Tapi dalam masalah duniawiyah, jangan bandingkan, jangan lihat ke atas. Kalau bahasa kita kan capek, dongak terus gini kan, lihat ke atas. Ya, yang enak kan lihat ke bawah gini kan, gampang, nggak capek. Ya kan, kalau lihat ke atas terus hati panas. Oh, itu kalau melanda perempuan itu, istri-istri, ya kalau udah datang kena penyakitnya, suka colek-colek suaminya, mas, kita nggak lihat tuh tetangga depan rumah kita, baru kerja 3 tahun 5 tahun udah punya mobil, kamu ini kerja udah 15 tahun, ya motor juga belum ganti-ganti, ya boro-boro mobil, motor nggak pernah ganti-ganti. Kalau udah begini nih, wah udah bahaya ini benih-benih yang nantinya akan mengurangi rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Berbahaya ini. Iya, memang paling banyak melanda kepada wanita, para istri. Tapi laki-laki juga banyak juga, ada juga laki-laki rempong kali ya. Gitu dia tuh. Kemudian ini hadis yang kedua. Kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Memang hadis dikit-dikit, pendek-pendek hadisnya. Dalam Kitabul Jami' bagian akhir dari kitab induknya, Kitab Bulughul Maram. Kita lanjutkan kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Hadis yang ketiga, kelengkapan hadisnya adalah wa'an. Ya, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali alaihi nas. Akhrajahu Muslim. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama An-Nawas bin Sam'an. Semoga Allah meridainya. Dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kalau mau bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata pertanyaan para sahabat pertanyaan penting.
Pertanyaan yang dibutuhkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jangan pertanyaan yang nggak penting. Nggak penting. Kalau dahulu di zaman Nabi Rasul masih hidup, nanyanya ke Rasul, dikembalikan kepada sumbernya. Kalau zaman sekarang Rasul nggak ada, maka kita kembalikan kepada pewarisnya. Siapa pewarisnya? Al-ulama. Al-ulama. Nabi pernah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul Wah, pewaris para nabi itu ulama. Bukan keluarga atau yang ngaku-ngaku keluarga tuh saya ini pewarisnya. Bukan, ulama. 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 Tanyanya kepada mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah oleh kalian semuanya kepada ahlu zikr, kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kondisi keadaan kalian dalam keadaan tidak tahu, enggak paham, enggak ngerti, tanya dengan ulama. Seperti juga para sahabat dahulu mau tanya sesuatu hal dalam masalah Islam, tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengembalikan kepada sumbernya. Pada sumbernya. Jangan tanya sana tanya sini. Jangan mentang-mentang kita pernah lihat ini orang ngomong agama terus di warung kopi, warung padang gitu kan, berarti ini pinter agama. Jangan. Sama ulama, sama ahli ilmu. Sama ahli ilmu. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Nawas bin Sam'an ini. Dan dia bertanya kepada Rasulullah SAW pertanyaan yang besar, yang hakikatnya membutuhkan jawaban yang rinci, panjang dan luas. Panjang dan luas. Karena pertanyaannya, hakikatnya ada dua pertanyaan. Yang pertama, An-Nawas bin Sam'an bertanya anil birri. Pertanyaannya singkat, pendek. Ya Rasulullah SAW, terangkan, jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan albir. Yaitu kebaikan atau perbuatan baik. Ya kan? Albirru itu artinya kebaikan atau berbuat baik. Kan kita suka dengar namanya birrul walidain. Birrul walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang. Itu arti dari birru. Laisal birru. Ya kan, dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Imran itu. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya kan? Tanya. Dia bertanya tentang kebaikan. Kira-kira kebaikan banyak nggak dalam Islam? Banyak, berarti dia bertanya. Hakikatnya membutuhkan jawaban yang panjang dan luas. Pertanyaan pertama tentang kebaikan. Banyak dalam Islam kebaikan itu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mencantumkan dalam sebuah bab, babnya dicantumkan dengan nama bab Turukul Khair Katsir. Jalan-jalan kebaikan atau perbuatan baik banyak sekali. Berarti banyak. Berarti pertanyaannya ini besar, agung dan membutuhkan jawaban yang panjang dan luas dan terperinci. Pertama itu.
Yang kedua juga dia bertanya wal ismi, pakai fa, bukan pakai sin. Kalau pakai sin artinya apaan? Nama. Man ismuka, dari ismi. Ismi Hamdani misalnya. Itu artinya kalau pakai sin artinya nama. Kalau ini pakai fa, masa bilang fa nggak bisa. Nah, kalau udah bisa ngomong itu berarti dia mampu bisa ngucapin huruf fa dengan bagus. Masa bilang fa nggak bisa. Nah, itu aja cara belajarnya. Ada juga belajarnya safi susat. Itu harus jelas makhorijul huruf. Jangan nanti kita nggak belajar kayak orang yang sampai sekarang mohon maaf tinggal di Jawa Tengah, nggak belajar, ya dialeknya masih nggak hilang tuh, ngapak-ngapaknya nggak terbuang, nggak, masih ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Beneran ada, asli ada. Sampai hari ini nggak bohong, beneran. Iya ada di daerah apa namanya Purwokerto, Banyumas, ya kan Kebumen. Yang ngapak-ngapak masih ada sekarang, masih ada. Itu terjadi khusus mereka yang belum pernah belajar tajwid. Tajwid nggak pernah belajar makharijul huruf. Termasuk orang Sumatera, Sulawesi nggak bisa ngomong ro, bisa ngomong ra. Rasulullah. Kirain ngomong nih ini makanan apa? Oh itu makanan namanya roti. Bisa ngomong roti? Ro. Roti bisa. Tapi suruh bilang Rasulullah, penting. Ismi. Apa itu arti ismi? Artinya perbuatan dosa. Berarti pertanyaannya juga pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang dan luas. Rincian. Berarti dia bertanya pertama tentang apa? Albirru. Albirru itu tadi artinya apa? Kebaikan. Yang kedua dia bertanya tentang al-ismu, yang artinya dosa, perbuatan buruk atau dosa. Berarti membutuhkan jawaban yang panjang luas terperinci biar jelas dan tegas. Betul nggak? Tapi ada hal yang menakjubkan, dan ini hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat. Banyak kan mukjizatnya kan? Banyak mukjizatnya kan, apa? Di antaranya apa saja? Mukjizat Nabi. Apa? Al-Quran yang terbesar, betul. Terus apa lagi? Membelah bulan, betul. Membelah bulan. Kemudian apa lagi? Bisa. Apa lagi? Banyak memancar air dari jari-jari tangannya ini, set keluar kayak keran nih ya. Wudu di sini wudu. Termasuk ada satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Apa itu? Mukjizatnya namanya min jawami'il kalim. Catat. Min jawami'il kalim. Ini belajar nih ilmu. Kalau pengajian saya selalu pendidikan ilmu, biar pada pintar antum. Pintar ilmu semua. Min jawami'il kalim.
Apa itu Ustaz min jawami'il kalim? Artinya adalah ya ucapan yang ringkas, singkat, padat, tapi mengandung makna arti yang luas dan dalam dan menyeluruh. Singkat, padat, tapi arti maknanya dalam, luas dan menyeluruh. Contoh dari min jawami'il kalim. Contoh nih paling gampang. Ya, la tagdob. Dalam riwayat lain walakal jannah. Apa artinya? Jangan engkau marah. Cuman gitu doang. Iya, singkatnya. Singkat tapi maknanya luas, padat, dalam, mencakup amat sangat banyak sekali cakupan muatannya. Allahu Akbar. Contoh lagi, ad-dinun nasiha. Gampang. Satu kata diulang 3 kali. Orang yang dengarnya gampang nggak? Gampang. Mu'jizat. Ya, masih banyak mu'jizat di antara min jawami'il kalim kalau kita kumpulkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jawaban dari Nabi SAW yang menjawab pertanyaan sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an ini. Nabi cuman jelaskan jawabannya singkat, padat, mudah dipahami, luas dan menyeluruh. Ini baru, nggak muter-muter. Maka disifati Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau menjelaskan penjelasan simple, ringkas, gampang, nggak neka-neko. Ditarnya seperti dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kalau ada orang tanya sama kamu, mana kuping atau telinga? Jawabannya langsung, nih. Gampang nggak? Nih telinga. Tapi kalau selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamu tanya mana telinga, muter-muter nih. Susah nggak? Ngambil kuping aja pakai muter ke sini dulu. Itu perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah, gampang, simple, praktis. Maka penjelasan Salafiyun Ahlus Sunnah wal Jamaah simple, gampang, nggak neko-neko. Iya. Nah, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Nabi langsung jawab, al-birru ya husnul khuluq. Lihat. Al-birru husnul khuluq, ini jawaban pertama. Dan jawabannya ini ringkas, padat. Dan jawabannya ini cakupannya luas. Bayangin, orang nanyanya tentang kebaikan, Nabi jawab, ya, akhlak yang mulia. Kebaikan itu adalah akhlak yang husnul khuluq, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu kebaikan. Nabi SAW terangkan. Lihat, gampang nggak? Gampang. Padahal pertanyaannya nanya tentang kebaikan. Yang kebaikan itu tentunya banyak di dalam ajaran Islam. Puasa, makan, memberi minum, ya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah, zakat, infak, berbuat baik dengan orang lain, semua itu kebaikan.
Tapi Nabi menjawabnya dengan husnul khuluq. Dengan husnul khuluq. Ternyata jawaban Nabi SAW ini, apabila kita rinci, memang husnul khuluq itu adalah cerminan dari albirru, yaitu kebaikan. Kenapa? Karena termasuk husnul khuluq itu tutur kata yang lemah lembut, budi pekerti yang luhur, perilaku yang baik, santun, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, cinta kepada yang anak-anak. Kemudian membantu, menolong, menampakkan wajah yang berseri-seri, kemudian peduli kepada yang lainnya, kemudian tidak gerasa kerusuk, kemudian suka menolong, membantu, kemudian masih banyak husnul khuluq yang lainnya. Oleh karena itu, dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, amat sangat luas sekali. Nabi SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, ahsanukum khuluqa. Sesempurna-sempurna keimanan seorang mukmin, orang yang beriman, adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrab majlisan yaumal qiyamah wa aqrab majlisan majlisi yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan kelak di akhirat nanti tempat tinggalnya dekat dengan tempat tinggalku, adalah orang yang paling bagus, paling baik akhlaknya di antara kalian. Allahu Akbar. Berarti akhlak yang mulia ini bukan hanya di samping dia sebuah perbuatan baik, albirru, tapi keutamaannya amat sangat agung dan luar biasa. Menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dan tidak tanggung-tanggung tempat tinggalnya nanti di akhirat bersama Nabi SAW. Berarti tempatnya di mana? Di surga Firdaus. Surga Firdaus bersama Nabi SAW, Firdausil A'la. Dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Maka seharusnya para penuntut ilmu, anak-anak pengajian, mereka yang harus menjadi saf terdepan, menghiasi diri mereka dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kalau ngomong sopan santun, tutur katanya lemah lembut, jenengan hati orang lain, nggak sebaliknya nyakitin hati orang lain, tidak. Tapi betul-betul semuanya yang keluar dari dirinya terpancar kebaikan demi kebaikan buat orang lain. Ini harusnya anak pengajian itu, yang duduk di majlis ta'lim, apalagi yang belajar adab dan akhlak, langsung dibuktikan, diaplikasikan, diamalkan. Bukan pengajian buat denger-denger doang, ngaji-ngaji, ngumpul-ngumpul, ngeriung-ngeriung buat denger-denger, bukan, tapi diamalin, aplikasikan nyata. Akhlaknya dirubah, ganti dengan akhlak yang bagus, yang baik, hiasi kehidupan keseharian kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dari mulai bicaranya, kemudian kepeduliannya, membantu menolong. Kalau tadi dibilang ada membutuhkan untuk Quran, berbondong-bondong ditolong, dibantu.
Itu bagian dari akhlak, dari adab. Pembuktian langsung dibuktikan. Kalau punya rizki, apalagi rizkinya sedang bagus, luas, Allah berikan keutamaan, jangan sayang-sayang. Saya mau ngajarin satu ayat. Ya, harus jadi moto antum sekalian dan termasuk saya. Ya, saya mau jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih catat nih sama pengurus masjid sama yang lainnya ya. Ya. Saya mau ajarin ayat yang gampang. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Gampang enggak? In ahsantum li anfusikum. Gampang enggak? Ya. Nih saya mau ajarin. In ya, ahsantum, syaratnya kita harus ahsantum, jika kalian berbuat baik. Tadi bersedekah. Al-Akh Abdul Jabbar ngumumin bahwa di sini ada anak didik santri ya tentang belajar Quran, halaqatul Quran, tahfidzul Quran ya, membutuhkan dana. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ngasih bantuan tadi, ngasih sedekah, infak, zakat dan kebaikan, ahsantum li anfusikum. Hakikatnya kebaikan tersebut untuk diri kalian. Jadi apa yang kita kerjakan dari berbuat baik itu bukan buat orang lain. Apakah itu kebaikan dan pahalanya? Bukan. Bukan untuk masjid Meranti, bukan. Bukan untuk guru-guru TPQ Gemas dan seterusnya, bukan. Bukan para santri itu, bukan. Tapi untuk kita pribadi hakikatnya, ya kebaikannya, ya ganjaran pahalanya. Iya. Tuh satu ayat. Tambahin lagi deh biar mantep nih, 2 nih. Ya. Kalau antum belajar di mana-mana kasih ijazah. Ya kasih riwayat sanad nih, saya kasih ijazah nih. Baru ijazah 1, sekarang ijazah yang kedua nih. Iya. Ya. Mau enggak? Ayat yang kedua. Hal jazaul ihsan. Ya. Illal ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Gampang enggak? Gampang. Bukankah kebaikan itu ya akan diberikan ganjaran pahala juga dengan kebaikan. Jadi yang kita keluarkan tadi, kebaikan demi kebaikan akan kembali kepada kita. Juga berbuah kebaikan untuk kita, bukan untuk orang lain. Baik, kiranya ini saja yang bisa kita kaji ya dari hadis yang ketiga yang sudah kita baca. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang dimaksud dengan albirru. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang dimaksud dengan al-ismu. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian dan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ini saja.
Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.